Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang sudah mempercayakan pada saya untuk berbagi apa yang saya biasa lakukan di tempat praktek dan juga di Rumah Sakit Mata Cicendo di unit mata anak. Dan pada pagi hari ini saya akan bicara tentang pencegahan dan deteksi dini gangguan penglihatan pada anak dan remaja di era daring. Sebagai pendahuluan, dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh, sehingga anak bersekolah dari rumah secara online atau secara daring. Dan apa yang terjadi apabila dilakukan pembelajaran jarak jauh menyebabkan seorang anak itu harus berada di depan layar gadget dalam waktu yang cukup lama. Ya, ini saat ini sudah semua orang selalu tiap hari berada di depan monitor. Apa itu gadget? Gadget yang kita kenal selama ini berupa bisa smartphone atau handphone, juga komputer atau PC atau desktop atau laptop, dan juga bisa berupa tablet atau iPad. Ketika kita saat ini memberlakukan pembelajaran jarak jauh dengan daring, maka muncullah berbagai istilah. Yang pertama ada istilah adalah screen time. Screen time itu apa? Screen time itu waktu yang dibutuhkan oleh seorang anak berada di depan layar sebuah gadget. Di depan televisi, depan smartphone, depan tablet, depan komputer, depan laptop, dan depan video game dalam waktu sehari. Kadang-kadang anak-anak atau orang tua mikir bahwa cuman di depan HP aja nih screen time. Tidak, di depan semua yang disebut dengan gawai. Jadi semua yang keluar sinar, monitor yang mengeluarkan sinar, selama sehari dia berapa lama. Ya, itu yang disebut screen time. Ada beberapa penelitian tentang gadget dan anak-anak. Saya ambil dari beberapa tahun 2016. Dikatakan 36% sampai 92% anak usia 1 tahun sudah terpapar dan berinteraksi dengan gadget, dengan perangkat seluler. Dan ada penelitian di Inggris mengatakan 51% bayi usia 6 sampai 11 bulan bahkan rutin menggunakan layar sentuh. Jadi anaknya malah diajarin nyentuh-nyentuh gadget. Kemudian juga ada penelitian gadget dengan anak remaja. Dikatakan bahwa 95% remaja memiliki akses smartphone. Jadi 95% remaja tuh pasti punya smartphone. Kemudian 24-45%-nya selalu online. Dan 50% remaja sangat tergantung pada handphone tersebut. Sebagian besar remaja, hampir 100%, memiliki smartphone. 76%-nya menggunakan minimal 1 media sosial. Jadi saat ini semua anak remaja itu minimal punya 1 media sosial. Apakah itu Instagram, atau itu Facebook, atau itu Twitter, atau yang lainnya. Pokoknya mereka pasti punya 1 media sosial. Nah, akibat ini semua muncullah di mata atau di penglihatan yang kami sebut computer vision syndrome. Jadi ini adalah efek screen time yang berlebihan terhadap mata.
Apa saja computer vision syndrome itu? Seperti apa sih? Computer vision syndrome, keluhannya berupa sindroma mata kering. Apa saja keluhan-keluhan tersebut? Matanya menjadi buram, kemudian muncul mata merah, kemudian juga pandangan menjadi silau, mata tidak nyaman, seperti ada pasir, seperti ada benda asing di dalam mata. Kemudian mata sering dikucek. Mata kemudian sering berkedip berlebihan. Dan juga kadang disertai dengan nyeri kepala dan leher. Apa efek jangka panjang screen time terhadap mata? Ini kalau jangka panjang nih screen time berlebihan terhadap mata. Karena ini kan kita tadi Ibu Kadinkes sudah mengatakan bahwa pandemi di kita ini sudah berjalan lebih dari setahun, bahkan hampir 2 tahun ya. Apa efek jangka panjangnya? Mata minus. Jadi anak yang asalnya tidak berkacamata menjadi berkacamata. Kemudian penambahan minus yang cepat bagi yang sudah berkacamata. Jadi anak yang sudah berkacamata, penambahan minusnya menjadi lebih cepat. Kemudian ada lagi, makin lama lagi jangka panjang screen time, itu terjadinya degenerasi makula. Makula adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya. Jadi pusat penglihatan di mata, di dalam mata. Nah ini bisa mudah rusak kalau paparan sinar birunya berlebih. Dan ini bahaya, buta jadinya. Nah ini saya perlihatkan, ini ada gambaran dari mata, ya. Ini mata yang normal. Di mana mata yang normal melihat kepada benda, ini terlihat ada huruf-huruf yang dilihat oleh mata, kemudian difokuskan pas di makula, yaitu di retina. Jadi pas titik fokusnya ada di sini, sehingga mata tersebut bisa melihat dengan jelas, ya sesuai dengan apa yang memang benda itu terlihat. Kemudian ini adalah mata minus. Mata minus ini titik fokusnya ada di depan retina. Ini adalah retina, ini titik fokusnya. Sehingga titik fokus ini harus mundur ke belakang dengan cara kita memberikan lensa negatif, lensa minus. Nah, tetapi kalau sudah kita letakkan di belakang, kemudian banyak sekali dia melihat dekat, maka ini akan mundur. Ya. Maka dia ketika ini di sini lihatnya dekat terus, maka titik fokus akan mundur. Begitu titik fokusnya mundur, maka mata akan berusaha menggunakan akomodasi yang dia punya, kemudian sampai dia membesar, memanjang. Nah, kalau memanjangnya itu dipaksa terus-terusan, ya, kalau cuma sekali, mungkin dia akan balik lagi, karena mata anak masih fleksibel. Tetapi begitu dipaksa terus-terusan untuk memanjang, maka minus akan bertambah. Ketika dia mata beristirahat, titik fokus itu akan balik ke depan retina. Sehingga minus yang ada di kacamatanya dia makin kurang. Akhirnya bertambahlah angka minus tersebut. Ya, untuk melihat bayangan di retina menjadi lebih jelas sesuai dengan mata yang ini, yang normal. Kemudian, mata anak ini masih tumbuh dan berkembang sampai usia 18 tahun. Jadi dari umur lahir sampai 18 tahun mata tuh masih ukurannya bervariasi dan belum stabil. Nah, apabila ada gangguan pada masa anak-anak harus cepat ditanggulangi. Karena kelainan pada masa perkembangan mata itu akan berpengaruh seumur hidup. Apabila tidak ditanggulangi dan anak menjadi cepat dewasa, kemudian menjadi matur, menjadi selesai pertumbuhannya,
maka kelainan tersebut akan menjadi permanen dan tidak bisa diterapi. Dan yang ada adalah kita menyesal. Nah, sekarang muncullah aturan penggunaan gadget yang tidak membahayakan penglihatan. Itu dilihat dari usia, dari waktu, dan dari posisi. Usia berapakah seorang anak sebaiknya dikenalkan dengan gawai, dan berapa lama waktu yang dianjurkan pada penggunaan gawai, serta bagaimana posisi yang tepat saat menggunakan gawai. Ada beberapa literatur, ini saya ambil dari sekolah saya dulu di India. Apabila anak berusia kurang dari 3 tahun, tidak diperkenankan menggunakan gadget. Untuk usia anak 4-6 tahun, boleh kurang dari 90 menit ketemu gadget per hari, tetapi diselingi minimal 1 kali istirahat. Kemudian untuk 7-12 tahun usia anak, diperkenankan 120-180 menit, diselingi 2-3 kali istirahat. Untuk lebih dari 12 tahun, disarankan tidak lebih dari 8 jam, serta diselingi istirahat setiap 20 menit. Yang tadi ada rules of 20. Kemudian ini ada juga dari literatur yang lain, tetapi sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan yang tadi. Ini dari WHO dan American Academy of Pediatrics. Untuk usia anak kurang dari 18 bulan, tidak diperkenankan menggunakan gawai. Untuk 18-24 bulan, boleh sedikit, tetapi sebetulnya masih tidak dianjurkan. 3-5 tahun usia anak dapat diperkenankan selama 60 menit per hari, tetapi dikatakan yang dimaksud dengan melihat gawainya adalah melihat gawai dengan suatu interaksi. Jadi bukan hanya menonton, tetapi dia ada interaksi dengan karakter-karakter yang favorit di screen. Ya, jadi misalnya Teletubbies, kemudian dia berinteraksi. Jangan cuma melihat saja nonton, jadi matanya. Jadi dia harus ada aktivitas tangan dan gerakan tubuh. Kemudian untuk anak usia 6-10 tahun itu 60-90 menit diperkenankan, dan 11-13 tahun itu selama 120 menit per hari. Nah, ini tadi sudah sebelumnya sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya tentang rekomendasi Rules of 20. Apa itu Rules of 20? Rules of 20 ini ada yang kontrol, bentar ya. Kok ada yang dari SMP Pasundan 12 ya, saya kurang ngerti ini. Nah, Rules of 20 dikatakan dalam setiap 20 menit menatap layar komputer itu harus ada istirahat 20 detik ya, dengan menatap 20 kaki jauhnya selama 20 detik tersebut. Jadi 20 menit, setelah 20 menit anak ada di depan komputer atau di depan gadget, dia harus istirahat 20 detik untuk lihat jauh. Jadi letakkan gadget ketika sekolah online itu di depan jendela misalnya atau di dekat pintu supaya dia bisa melihat jauh, ya. Jangan cuma lihat dinding. Jadi dia lihat keluar sepanjang 6 meter atau 20 kaki, ya. Ini rules of 20. Kemudian ini untuk posisi. Jadi untuk posisi dan bagaimana cara berkedip serta rekomendasi penggunaan gawai di rumah. Yang pertama adalah gunakan filter proteksi radiasi komputer. Jadi di depan monitornya kalau bisa dipasang proteksi radiasi.
Kemudian layar komputer sebaiknya sejauh 40 sampai 75 cm dari mata, biasanya sih sekitar 50 cm gitu. Dan mohon berkedip secara berkala, tapi bukan berlebihan. Lihat, berkedip secara berkala, karena berkedip merupakan mata untuk menyiram permukaan mata, jadi melicinkan mata, ya, dan mencegah iritasi. Kemudian pastikan posisi tempat duduk yang nyaman. Istirahatlah secara teratur setiap 20 menit yang tadi, rules of 20. Kemudian pastikan cahaya di kamar juga cukup. Kemudian kemiringan antar layar komputer dan mata, ini layar komputer dan mata itu maksimal 20 derajat. Dan menaruh materi referensi di tempat strategis sehingga tidak perlu menggerakkan kepala terlalu sering. Ya, jadi ini posisi dan bagaimana cara mengatur. Nah, kemudian apa peran orang tua ketika anak belajar secara daring? Yang pertama, pastikan orang tua harus memastikan anak akan mengikuti aturan 20 20 20. 20 menit melihat gawai, 20 detik istirahat untuk melihat 20 kaki atau 6 meter. Kemudian anak kita suruh untuk berkedip ketika menggunakan gawai. Jangan melotot terus tidak berkedip karena mata menjadi kering. Kemudian pastikan jarak gawai dan postur tubuh sesuai aturan. Jangan membiarkan menggunakan gawai dengan cahaya ruangan yang redup. Kemudian atur kecerahan layar atau brightness yang sesuai, tidak terlalu terang atau terlalu redup. Kemudian tolong jangan terlalu menggunakan layar kecil seperti HP. Gunakan layar lebih besar, televisi, laptop, PC, desktop, dan atur jarak melihatnya. Ya, karena makin kecil monitor, makin mata itu bekerja lebih berat. Kemudian, bila menggunakan ruangan ber-AC, hati-hati karena ruangan ber-AC meningkatkan risiko mata kering. Sebaiknya anak-anak kita ketika sekolah daring, kita letakkan di dalam ruangan yang mempunyai ventilasi cukup baik, apalagi saat pandemi sekarang ini. Jadi pintu dan jendela harus ada untuk hindari AC dan ventilasi harus berjalan dengan baik. Kemudian juga tadi sudah saya katakan screen protector itu bagus. Kemudian setelah pembelajaran jarak jauh selesai, dorong anak untuk melakukan aktivitas fisik di luar, seperti berolahraga. Jangan langsung dilakukan aktivitas lainnya seperti main game, tetap juga gadget. Jadi lakukan aktivitas fisiknya di luar, atau kalau misalnya di luar tidak memungkinkan, di dalam tapi dia bergerak. Kemudian berikan aturan dan jadwal penggunaan gawai serta pastikan anak menepatinya. Misalnya hanya dapat menggunakan gawai saat sekolah online, kemudian tidak menggunakan gawai saat makan. Kadang-kadang orang tua kalau anaknya susah makan dikasihlah video-video di gadget. Kemudian menggunakan gawai hanya untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang juga tidak kalah penting adalah ajak anak-anak untuk beraktivitas melihat pemandangan. Ini kita sebut green time, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi lakukan aktivitas outdoor. Nah, inilah green time, di mana anak membutuhkan lebih banyak waktu bermain di luar outdoor dibandingkan berada di depan layar monitor. Sehingga muncul istilah green time itu harus lebih banyak daripada screen time. Ya, jadi bukan kebalikan, bukan screen time lebih banyak dari green time, tapi green time lebih banyak dari screen time. Ini ada saya ambil dari YouTube. Ini bagus sekali, kita lihat bahwa Oke,
We all know the dangers of too much screen time for children. Efek dari kebanyakan screen time. Bisa terjadi mata minus, bisa anak gelisah terus, bahkan menjadi agresif dan mempengaruhi perkembangan otak. Ada 4 tips. Ajak anak main di luar. Belajarlah dari buku-buku. Buku-buku. Baca buku, jangan banyak belajar dari gadget. Dampingi anak supaya hubungan orang tua anak lebih baik. Kemudian atur screen time ketika makan, kalau perlu jangan menggunakan video saat anak makan. Dan yang terpenting adalah sebagai orang tua, jadilah contoh terbaik untuk anak-anak. Jadi jangan kita juga main game, jangan kita juga main HP terus-terusan di depan anak. Jadilah role model yang baik buat anak-anak. Jadi 4 tips ini. Ya. Dan mulai hari ini, kurangilah kita dan anak kita untuk ketemu dengan gadget. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Fetty atas materinya. Mungkin untuk pertanyaan kita kumkan di akhir ya Dok ya, agar materi bisa disampaikan. Ya. Kemudian untuk teman-teman, untuk materi mungkin nanti akan dikirimkan di kolom chat pada akhir kegiatan. Selanjutnya untuk materi ketiga, terkait dengan pencegahan dan deteksi dini gangguan pendengaran pada anak dan remaja di era Darling, akan disampaikan oleh Dr. Sally Mahdiani, spesialis THT. Kepada Dr. Sally, terus ini oh baik, mohon maaf ada miskomunikasi. Dr. Fetty, mohon maaf karena Dr. Sally belum bisa bergabung. Mungkin dari Bapak Ibu semua kita buka kolom pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada narasumber terkait dengan pencegahan dan deteksi dini gangguan penglihatan pada anak dan remaja di era Darling. Kami persilahkan langsung open mic saja sambil kami mempersiapkan juga di chat room pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Maka kepada Bapak Ibu semua barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Dari SMP Negeri 34. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat fenomena sekarang, memang betul Bu. Jadi anak usia 6 tahun pun, yang usia PAUD, itu mereka sudah bermain dengan gadget itu sudah terbiasa, terutama dengan aplikasi TikTok-nya ya Bu. Nah, meskipun mereka bergerak, tapi mereka itu banyak yang sambil tidur-tiduran. Nah, bagaimana dengan kondisi anak yang seperti itu? Jadi, apakah memang matanya masih bisa disembuhkan jika nanti ada kerusakan untuk matanya, gangguan penglihatannya, karena memang dengan pola yang seperti itu. Kemudian untuk anak-anak kami pun di sekolah menengah itu gadget menjadi hal yang utama, bahkan sudah merubah pola tidur mereka. Seperti itu Bapak, Ibu. Jadi pembiasaan suaranya. Oh, maaf Bu. Jadi untuk anak-anak kami yang ada di SMP pernah didapati
kebiasaan anak bermain gadget itu jadi merubah pola tidur. Jadi yang tadinya seharusnya waktu untuk sekolah dari pagi sampai siang, ini mereka masih tidur gitu. Jadi dari kebiasaan gadget ini merubah pola tidur. Nah, di sini tadi yang saya simak untuk kesehatan mata anak itu bisa diterapi sampai dengan usia 18 tahun ya Bu. Nah, apakah jika anak sudah terindikasi minus, apakah bisa disembuhkan atau tidak? Mungkin itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari SMP Negeri 34 tentang apakah minus bisa disembuhkan. Sampai saat ini terapi untuk mata minus adalah kacamata, Bu. Ya. Jadi kacamata atau lensa kontak untuk memperbaiki penglihatannya. Kalau misalnya mata minus itu kan rabun jauh. Jadi dia untuk lihat jauhnya dia buram. Untuk lihat dekat sih enggak. Nah, untuk lihat jauhnya dibantu dengan kacamata. Tentang mata minus bisa disembuhkan itu tidak bisa, Bu. Kecuali nanti setelah usia 18 tahun dia bisa dilasik. Sekarang ada lasik ya untuk menghilangkan minus. Tapi anaknya harus 18 tahun dulu. Karena sebelum 18 tahun dia masih tidak stabil ukurannya. Jadi masih terus berganti-ganti terus karena matanya masih tumbuh. Yang tadi saya sampaikan. Jadi intinya adalah minus nggak bisa disembuhkan. Dia tetapi bisa dibantu dengan kacamata. Hanya pengaruh gadget mempersering ganti kacamata gitu loh Bu. Ya. Jadi kalau gadgetnya tidak terlalu lama mungkin penggantian ukuran kacamata itu jarang. Tapi karena sekarang gadget itu benar-benar udah seperti dunianya anak-anak gitu. Kalau saya ketemu pasien-pasien saya kan anak-anak saya dokter mata anak. Ketika saya dulu bertanya apa cita-citamu ketika nanti besar, banyak yang bilang saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi tentara, saya ingin jadi pengusaha, saya ingin jadi guru. Sekarang ini berubah Bu. Ketika saya tanya apa cita-citamu? Saya ingin jadi YouTuber. Saya nggak ngerti itu dari mana itu kok bisa terjadi perubahan yang betul-betul mungkin anak-anak sekarang itu ingin jadi terkenal cepat. Terkenal cepat karena YouTuber itu bisa jadi terkenal dengan cepat apabila memang followersnya banyak dan juga menghasilkan uang. Jadi mungkin mereka ya biarin aja gitu. Saya memang pengennya seperti itu gitu. Jadi jarang sekali sekarang ketika ditanya ingin jadi dokter gitu, udah jarang Bu. Udah nggak laku sekarang jadi dokter, malah mungkin takut ya, apalagi pandemi gini, malah jadi banyak yang kena gitu. Nah di tempat Ibu mungkin Ibu guru ya, para guru dan para orang tua saya menghimbau bahwa kita jadilah role model untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita, anak-anak saat ini adalah masa depan bangsa. Jadi apabila anak-anak kita melihat kita juga bermain HP terus, melihat komputer terus gitu, ya dia akan meniru. Jadi itu saja Bu mungkin yang saya sampaikan bahwa minus tidak bisa sembuh, tetapi bisa dibantu dengan kacamata. Hanya kacamata itu ya misalnya setahun atau 2 tahun sekali baru ganti. Ini saat ini bisa 3 bulan sekali ganti Bu. Jadi 3 bulan udah buram ganti lagi ukuran, 6 bulan buram ganti lagi ukuran. Nah kemudian saat daring ini mohon kontrol anak untuk kacamata.
Suaranya menghilang, Bu. Oh, suara menghilang. Ini sekarang ada. Maaf tadi kepencet. Ya, jadi kontrol secara teratur 3 sampai 6 bulan. Begitu saja barangkali Ibu, semoga bisa dipahami ya Bu ya. Terima kasih dokter. Ya, makasih. Ada lagi barangkali Pak Moderator? Ada dok sebentar. Kepada SMPN 34 Bandung, mangga. Itu di sudah. Open mic saja. Oh sudah ya. Itu baru, Tadi ada 2 baru. kalau nggak salah. Di kolom chat ada dok, sebentar saya bacakan dok. Dari Ibu Nia Kurniasih, MTS Muhajirin. Maaf, saya Nia Kurniasih dari MTS Muhajirin mau tanya, apakah memang anak usia 3 tahun sampai 6 tahun saya perhatikan memainkan HP selalu tidak diam, seperti nungging, telungkup, yang saya perhatikan lebih dari 4 anak. Apakah seperti itu? Jadi pertanyaannya, ketika menggunakan Posisi, ya? HP, betul, apakah di posisinya dia tidak pernah diam, seperti nungging atau tertelungkup dan lain-lain? Silakan Ya. dok. Ya, untuk posisi ketika kita berhadapan atau anak-anak berhadapan dengan gadget, itu posisinya harus tegak duduk, nggak boleh telungkup, nggak boleh sambil tiduran. Kenapa? Karena apabila posisi anak-anak itu sambil tiduran, jadi misalnya kayak pegang HP-nya begitu, gitu ya, kita nggak bisa, sulit sekali mengatur jarak bacanya. Jadi kalau tiduran tuh kita kan begini, kadang begini, atau telungkup gitu. Kalau duduk, maka kita akan stabil dengan jarak mata terhadap gadgetnya. Jadi tolong, yang memang paling penting itu adalah jarak melihatnya. Makin sering dia mendekati, makin sering jarak dekat lihatnya, maka itulah muncul minus yang lebih cepat terjadi, atau penambahan minus lebih cepat terjadi. Jadi sebetulnya lebih ke arah jarak. Jadi near vision-nya, penglihatan dekatnya jangan terlalu sering. Kalau posisi ya tentunya harus posisi yang baik lah. Diajarin ya Bu ya anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya, cukup ya Ibu Rosyidiah. Kemudian yang berikutnya adalah dari Ibu Siti ya, dari SMP 9. SMP 9. Ya. Terima kasih Bu, izin bertanya. Ini anak saya suka mengeluh kalau di matanya tuh kayak ada cacing gitu, bentuk yang panjang gitu kayak cacing. Tapi itu tidak berubah, tidak berpindah, tetap aja di situ. Dan itu kelihatannya kalau matanya ditutup sebelah kelihatan gitu. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak gitu. Tapi lebih sering munculnya. Itu pernah diperiksa ke dokter, tapi kata dokter tidak ada apa-apa, katanya tidak ada gangguan apapun di mata. Nah, mohon penjelasannya bagaimana saya mengatasinya gitu. Walaupun tidak mengganggu penglihatannya gitu. Cuman merasa aneh aja gitu. Kadang suka muncul kalau habis ngedip, suka muncul gitu, seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, ini biasanya ini seperti benang-benang barangkali ya, ada seperti benang atau ya panjang-panjang. Itu biasanya ada di dalam mata, Bu. Di dalam bola mata. Jadi di bola mata, di dalam rongga badan kaca, Bu. Di antara lensa dengan retina. Nah, itu ada badan kaca, isinya adalah cairan seperti jelly, seperti rada kental begitu. Nah, kadang pada beberapa orang, termasuk saya, ya, yang minus, yang pokoknya ada beberapa. Nah, itu muncul suatu sel atau jaringan seperti benang.
Dan itu akan terlihat ketika kita melihat misalnya dengan latar belakang putih. Misalnya kita menginikan spray warna putih, nah itu akan kelihatan kayak lalat terbang atau kayak benang ini. Itu nggak apa-apa selama tidak ada gejala lainnya. Itu di dalam mata, Bu. Ya, jadi cairannya nggak terlalu jernih. Tapi itu nggak apa-apa selama tidak ada keluhan lainnya. Ya, keluhan lainnya yang mesti diwaspadai adalah apabila ada sinar kayak blitz kamera yang terus-terusan ada. Nah, itu harus 24 jam datang ke emergency rumah sakit mata. Tapi kalau yang tanda-tanda itu nggak ada, nggak apa-apa itu karena di dalam matanya. Jadi matanya nggak terlalu jernih cairannya. Selama penglihatan masih tetap jelas, nggak usah diingat-ingat, saya juga ada, Bu. Ya, tapi kalau ada tambah keluhan lainnya, cepat diperiksakan. Itu saja. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, Bu Siti, terima kasih. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan yang terlewat, Dok, dari MTS Ar-Rasyid, Ibu Gani Kintara. Assalamualaikum. Bu izin bertanya, mohon maaf kameranya tidak bisa beroperasi normal. Mengenai permasalahan durasi gadget, Dok, sering kembali ke peran orang tua. Apa yang harus dilakukan sekolah untuk memahamkan orang tua siswa bahwa penggunaan gawai berlebihan dapat merusak mata mereka? Jadi yang sasarannya malah orang tua, Dok. Mangga, Dok, silakan. Ya, tadi di slide saya ada peran orang tua. Bagaimana peran orang tua terhadap anak-anak yang sedang sekolah secara daring. Jadi orang tua memperhatikan anak tersebut untuk gunakan rules of 20. Jadi setiap 20 menit anak istirahat 20 detik untuk lihat jauh. Ya, seperti itu. Kemudian setelah sekolah secara daring, mohon jangan gunakan lagi gadget. Jadi mainlah di luar, dampingi anak untuk bisa bermain di luar, ya, outdoor activity, lihat green time. Jadi lihat pemandangan apapun yang bisa dilihat sejauh mata bisa memandang. Mata minus adalah rabun jauh. Jadi dia melihat jauhnya yang buram, lihat dekatnya tidak apa-apa. Sehingga yang harus dilatih ketika seorang anak mempunyai rabun jauh adalah lihat jauh. Bukan lihat dekat. Lihat dekat nama tenanawan. Tapi lihat jauhnya. Jadi dia latihanlah lebih banyak lihat jauh, ya, untuk supaya matanya tetap aman lihat jauh. Dengan kacamata tentunya kalau memang anak berkacamata. Kalau anak tidak berkacamata, lakukan banyak lihat jauh dengan tanpa kacamata. Sehingga dia akan terlatih terus-terusan untuk lihat jauh dengan baik. Bagaimana seorang anak ada di dalam rumahnya sendiri, ya, untuk latihan lihat jauh. Karena rumah, di dalam rumah, itu ukuran ruangan nggak ada yang segede bikin kamar gitu segede lapangan bola kan nggak ada ya. Jadi yang lebih dari 6 meter gitu satu kamar punya dinding sebentar udah dinding, sebentar udah dinding. Jadi lakukanlah di luar untuk latihan lihat jauh. Jadi itu yang bisa disampaikan. Kemudian orang tua jadilah role model untuk anak-anak. Contoh terbaik untuk anak-anak. Jadi jangan terlalu orang tua sekarang ibu-ibu banyak drakor. Nonton terus di laptop ya. Nah, itu yang mungkin mereka lihat orang tua saya juga senangnya lihat gadget. Jadi kita harus jadi role model untuk mereka. Barangkali itu saja. Cukup? Cukup sepertinya, Dok. Selanjutnya, Dok, nomor 4, tadi nomor 3 sudah dari Ibu Ainur Hayati. Makanan, sayuran, atau buah-buahan yang baik agar matanya tidak cepat lelah. Ya. Makanan, sayuran, vitamin, dan lain-lainnya bukan berarti tidak berguna untuk mata. Dia sangat berguna untuk mata, tetapi dia tidak ada pengaruhnya terhadap minus. Ya. Jadi makanan, sayuran, buah-buahan, ikan, susu, dan lain-lain, vitamin, itu berpengaruh di dalam sel-sel retina. Supaya retina mempunyai fungsi yang baik
dan dia bisa melihat secara lebih jelas. Tetapi minus tidak ditentukan oleh retina dan lainnya. Minus adalah ukuran mata. Jadi panjangnya bola mata. Makin panjang, dia makin minus. Nah, vitamin dan sayuran tidak akan memperpendek bola mata. Ya, dia tapi berguna sebagai vitamin di dalam sel-sel retina untuk melihatnya lebih jelas. Tapi tidak berpengaruh terhadap minus. Ya, minus itu ukuran. Gitu ya, barangkali. Kalau tidak cepat lelah kepada anak, ya jangan yang tadi, jangan terlalu banyak lihat dekat. Kurangi lihat dekatnya. Barangkali itu. Masih ada lagi, Pak Moderator? Masih ada lagi? Sebentar. Baru masuk Dok pertanyaannya dari kolom chat. Kesakitan mata ya, ini ya. Dari Yang ini, Dok. SMP 1. Ya, SMP 1, Dok. Bagaimana pertolongan pertama bagi anak yang mengalami kesakitan mata pada waktu sedang PJJ di rumah? Oke. Kesakitan matanya kenapa nih? Kesakitan mata karena capek. Kalau karena capek ya, di rumah ibu-ibu simpan obat tetes lubrikan. Obat tetes yang isinya air mata. Ya. Makanya tadi disarankan ketika anak sedang belajar daring, frekuensi mengedip diatur. Jangan terbuka terus matanya tanpa ngedip. Jadi suruh anak berkedip, kemudian jadi teratur berkedip, ya jangan tidak berkedip. Kemudian kalau kesakitan mata, kalau misalnya nggak punya obat tetes, kompres saja matanya dengan air dingin. Istirahatkan matanya dengan ditutup, kemudian kompres. Ya, setelah itu harusnya sih punya tetes mata yang isinya air mata. Jadi lubrikan untuk mengurangi iritasi. Barangkali itu saja yang paling cepat menolong. Itu dari SMP 1. Cukup ya? Kemudian dari Wiwin SMP Al-Hasan. Dari Wiwin SMP Al-Hasan, mengatasi mata merah untuk anak-anak karena ini sama ya. Sama ya, pakai tetes. Kalau iritasi, tetes mata yang isinya air mata saja. Jangan yang isinya antibiotik ya. Karena nggak perlu antibiotik, dia kan tidak infeksi. Kemudian dari Ibu Tuti Alawiyah, SMP PGRI. Apakah semua anak di usia SMP karena gadget mereka tidak bisa tidur di malam hari semalaman? Full fokus ke HP dan ketika siang hari mereka tertidur pulas. Ini sih kayaknya nggak betul sebetulnya ya Bu ya. Ini tolong diatur saja oleh orang tuanya bahwa ini lifestyle, jadi gaya hidupnya berubah. Ini ya dia sendiri yang membuat, ya. Jadi harusnya sih tidak. Tolong diatur oleh para orang tua. Kemudian dari Ibu Siti Asmia, SMP Negeri 39. Apa yang harus dilakukan jika siswa melihat ke arah papan tulis dalam keadaan kepala dimiringkan? Jadi melihat hanya dengan ujung bola mata. Ya ini nggak bagus juga. Tapi kalau ada anak melihat dengan kepala miring, Ibu bawa anak tersebut ke dokter mata ya, dokter mata mana saja, untuk lihat apakah dia mempunyai satu sisi saja yang lebih terlihat gitu. Jadi ada sisi yang kurang terlihat penglihatannya. Jadi ini yang harus diperiksa. Kalau anak melihat dengan kepala miring atau kepala belok gitu, nah itu bawa anak tersebut ke dokter mata. Ya lebih bagus sih dokter mata anak langsung ya, supaya lihat kenapa sih anak ini jadi misalnya begini ya, dia begini gitu. Nah mungkin dia ada satu pandangan dia lihat lebih jelas dibandingkan kalau dia posisinya ke depan. Ini harus dilihat Bu, harus diperiksa.
Kemudian bagaimana cara mendeteksi awal ciri terjadinya gangguan syaraf efek dari gawai. Jadi kalau anak mulai mendekati terus dari jauh kurang kelihatan, nah itu mungkin dia mulai terlihat adanya rabun jauh. Jadi tolong ketika seorang anak mendekati terus, misalnya anak umur 3 tahun anak itu tidak pernah mengeluh, jangan salah. Anak tuh nggak pernah ngeluh saya buram, nggak. Tapi orang tua yang melihat bahwa kenapa ya anak ini kok ngedeketin terus TV, anak ini kok pengennya lihatnya deket terus. Nah itu curiga bahwa dia dari jarak tertentu kurang lihat. Itu tolong diperiksakan. Mungkin itu gangguan refraksi. Ya, jadi ada minus atau ada plus atau ada silindris. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk para guru dan para orang tua, apabila ada anak-anak atau murid yang mempunyai misalnya dari tempat duduknya nggak kelihatan, kemudian dia deketin terus papan tulis, atau di rumah secara daringnya dia deketin terus, nah itu curiga ya ada gangguan. Kemudian dari SMP Negeri 4, maaf dok, kalau mata silindris akibat dari apa dan cara pengobatannya dengan apa? Silindris itu adalah akibat dari bawaan. Jadi bentuk kornea diberikan oleh Allah. Bentuk korneanya tidak sama antara yang horizontal dengan yang vertikal. Jadi nggak seperti bola, jari-jari. Jadi ada satu ukuran vertikal atau horizontal yang mempunyai ukurannya ekstrim berbeda. Sehingga pada bidang tertentu dia kurang jelas, pada bidang yang lain dia bisa lihat jelas. Akibatnya ada aksis tertentu yang kita harus tambahkan. Itu silindris biasanya bawaan. Jadi bentuk kornea yang diberikan orang tua kepada anak. Masih ada lagi? Ini sudah selesai sampai SMP Negeri 4. Apakah Baik, masih ada? Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditambahkan, ditanyakan lagi, silakan open mic biar langsung ditanyakan langsung. Rumah Sakit Mata Cicendo adalah rumah sakit pemerintah, di mana Rumah Sakit Mata Cicendo merupakan pusat mata nasional. Jadi rujukan tertinggi mata di Indonesia. Jadi kalau ibu-ibu punya BPJS, silakan. Kalau mau umum juga silakan. Jadi Cicendo pasti terima BPJS. Kalau dengan BPJS itu gratis. Sampai operasi juga gratis. Jadi silakan datang ke Cicendo. Banyak sekali yang kerjasama dengan Cicendo untuk sekolah-sekolah apabila mau screening. Baik, dok. Dok, ada yang bertanya? Kalau tidak boleh moderator izin sharing barangkali kalau boleh. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri dari SMP Al-Hadi Bandung, Bapak Ibu. Pertama saya ingin sharing ada 2 kasus ini, yang mana untuk menjadi suatu pembelajaran bagi kita, baik sebagai orang tua di rumah atau orang tua di sekolah gitu ya. Dengan 2 kasus ini, yang pertama kasus sampai meninggalnya seorang siswa gitu ya, tingkat SMP gara-gara memang terlalu banyak main HP melalui game gitu ya, main game, yang mana beliau ini adalah sering mengeluh sakit kepala, berulang kali ke dokter ya, yang pada akhirnya sampai meninggal dunia gitu ya. Itu informasi dari orang tuanya, itu setiap malam selalu main game sampai jam 3 malam ya, terus kalau siang ya itu kadang main game, kadang tidur. Itu kasus pertama. Yang kedua ya, kasus kedua ini fakta juga, yang mana ada seorang orang tua yang pernah ke sekolah saya, kemudian ngobrol cerita gitu ya, yang mana anaknya itu sejak umur bulanan gitu ya, kebetulan beliau itu dua-duanya kerja di kantor, yang pada akhirnya titipkan ke pembantu gitu ya. Oleh pembantu ini biar tidak rewel sebagainya selalu dikasih HP gitu, selama 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu dia tidak bisa berbicara sama sekali, ya. 2 tahun tapi tidak bisa ngomong gitu, anak tersebut.
yang pada akhirnya ya diterapi, dijauhi HP-nya, kemudian ya alhamdulillah bisa sehat kembali. Nah, oleh sebab itu barangkali kalau seandainya tadi mata, ya Bu Dokter sudah jelaskan tadi ya sampai rinci seperti itu. Barangkali dengan 2 kasus ini Bu Dokter juga bisa menjelaskan sehingga menjadi suatu perhatian bagi kami sebagai guru di sekolah dan sebagai orang tua juga di rumah. Terima kasih, barangkali itu saja Bu Dokter. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sharingnya tentang 2 kasus tadi. Jadi Bapak juga membuka semua kita untuk memperlihatkan di dunia di lingkungan kita ternyata ada yang sampai segitunya ya Pak ya. Ya, ya. Bahkan sampai meninggal gitu. Tapi saya rasa kalau mata minus itu tidak menyebabkan meninggal sih. Mungkin meninggalnya penyebab yang lain. Itu mesti diinvestigasi lebih lanjut. Tetapi kalau mata minus pastinya nggak nyampe meninggal, namun merugikan. Sehingga kualitas hidup kita, kan anak-anak itu akan berkembang sampai puluhan tahun hidupnya, insya Allah. Dari pengalaman umur manusia gitu ya. Jadi kita berikan kualitas hidup seorang anak itu menjadi hidup yang sangat berkualitas dengan cara ya hiduplah dengan benar, ya gaya hiduplah dengan benar gitu. Yang tadi alhamdulillah kasus kedua sudah bisa tertolong, sudah bisa bicara ya Pak ya. Ya. Karena dia komunikasinya dengan HP terus, ngobrolnya dengan HP terus, nggak ngobrol sama manusia ya Pak ya. Jadi dia bingung ketika manusia bicara, dia bingung pakai bahasa apa kali. Nah, tapi alhamdulillah jadi ini membuka semuanya bahwa tolong barang-barang kecil, barang-barang yang memang ada di sekitar kita dan anak-anak kita, itu kalau dipakai berlebihan, malah bukan manfaat yang ada, tapi malah jadi bahaya yang ada. Kalau dipakainya sesuai dengan kebutuhan, maka pasti barang itu akan jadi manfaat buat dia menjajaki masa depannya. Barangkali itu ya Pak ya. Terima kasih Pak sharingnya. Ini ada lagi dari SMP 46 ke Cicendo, kalau mau pakai BPJS tetap pakai rujukan dari puskesmas, betul, sesuai dengan aturan dari BPJS, nggak bisa langsung datang. Kemudian dari Pandawa Widaningsi, bolehkah nanti saya minta rekaman Zoom-nya? Mangga silakan ke panitia. Ya, saya sudah berikan materinya ke panitia, jadi materi saya ada di panitia. Mangga. Assalamualaikum, izin bertanya Dok. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari dari SMP Pasundan 10 Bu. Mangga, Dok, mangga. Gini Dok, dikarenakan kalau siswa itu adalah generasi penerus bangsa, yang tadi dikatakan sama dokter, kalau misalnya ada kendala ataupun apapun, silakan untuk datang ke Cicendo. Itu mempergunakan BPJS atau KIS juga bisa ya Dok ya? Bisa. Bisa. Nah, kendala di sekolah satu adalah menengah ke bawah Dok. Walaupun sebagian ada sekolah-sekolah yang elit, itu mungkin ada yang menengah ke atas. Nah, di kita rata-rata itu adalah menengah ke bawah. Nah, dulu pernah saya konsultasi dengan siswa, saya tanya siswa itu, kenapa kamu lihat ke papan tulis itu kok matanya agak merem gitu, Pak. Ternyata matanya kena. Nah, setelah itu saya juga manggil orang tua. Nah, kendalanya satu adalah tidak punya KIS atau BPJS. Untuk berobat, katanya uangnya dari mana. Nah, gitu Dok. Nah, ini kalau misalnya saran dari saya, usulan dari saya, kalau misalnya disetujui ya alhamdulillah, kalau itu juga ya mudah-mudahan bisa sih Dok. Nah gini Dok, apakah bisa nggak dari Dinas Kesehatan itu
kalau dulu itu pernah waktu zaman saya itu ada pemeriksaan mata untuk siswa ke sekolah-sekolah. Nah, apakah untuk pemeriksaan mata untuk siswa itu apakah bisa atau tidak, Dok? Untuk misalnya dari Dinas Kesehatan datang ke sekolahnya masing-masing. Mungkin itu saja, Dok, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini ranahnya Dinas Kesehatan Kota untuk hal ini. Namun gini, Rumah Sakit Mata Cicendo juga bisa dimintai tolong. Jadi artinya misalnya nih sekolah di Kota Bandung nih ya, misalnya tadi SMP Pasundan ya Pak ya. Misalnya SMP Pasundan ingin dapat pemeriksaan mata. Nah, Bapak boleh bersurat ke dinas atau ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Ya, kalau ke dinas nanti dinas yang atur. Kalau ke Rumah Sakit Mata Cicendo, kami juga ada program untuk screening refraksi anak-anak sekolah. Jadi nanti tim dari Cicendo dia mengunjungi sekolah untuk memeriksa. Itu ada Pak. Jadi silahkan bersurat, tapi memang itu diatur karena suratnya banyak sampai saat ini masih numpuk. Jadi bersurat saja kalau memang mau ke Cicendo ke Direktur Utama, melalui Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo. Nanti isi suratnya adalah memohon bantuan pemeriksaan, ya, screening anak-anak sekolah di tempatnya, sekolahnya di mana. Nanti akan dibalas sama rumah sakit bahwa nanti akan dikunjungi, tanggalnya nanti rumah sakit yang menentukan. Kalau ini lewat Cicendo, karena Cicendo juga kami punya instalasi oftalmologi komunitas. Instalasi oftalmologi komunitas itu adalah bagian mata masyarakat. Jadi kita salah satunya adalah men-screening anak-anak sekolah untuk gangguan penglihatan. Jadi seperti itu Pak. Nanti kalau ketemu gangguan penglihatannya rada aneh, pasti nanti tim dari rumah sakit akan bikin surat rujukan ke Cicendo. Nah, ketika bikin surat rujukan untuk murid-murid yang memang kelihatannya di lapangan rada aneh dan harus diperiksa lanjutan, nah disitulah peran BPJS atau KIS yang Bapak harus pastikan kepada murid tersebut bahwa dia punya. Karena kalau sudah datang ke rumah sakit kan itu harus tercatat ya Pak ya. Tapi kalau nanti di mata masyarakat ya Bapak bisa bersurat. Itu saja barangkali kalau dari Cicendo. Kalau dari Dinas Kesehatan silahkan mangga dari mungkin Pak. dari Dokter Intan Ya. akan menyampaikan tambahan. Mangga, hatur nuhun Dokter Fetty untuk penawarannya mengenai pemeriksaan murid. Jadi untuk Bapak Hari dari SMP Pasundan 10, Pak, sebetulnya pada saat sebelum pandemi nih ya Pak, ketika ada kegiatan penjaringan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas ke sekolah-sekolah, itu sekaligus juga melakukan screening mata. Tetapi dengan pemeriksaan sederhana tadi, dengan hitung jari, dengan head tumbler, dan sebagainya. Ketika ditemukan gangguan atau kelainan, itu akan dirujuk ke Puskesmas. Nanti bisa apabila tidak dapat ditangani oleh Puskesmas, baru akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, pada kondisi pandemi seperti ini, dari Puskesmas tentu tidak dapat melakukan screening, karena saat ini kan murid-muridnya pun masih PJJ. Tetapi apabila Bapak Guru, Ibu Guru saat sedang melakukan PJJ online gitu ya, kemudian menemukan ada orang tua atau ada guru, ya ada anak yang mengalami gangguan pada mata, mengeluh gitu Pak, ini saya tidak terlihat dan sebagainya, maka Bapak bisa berkoordinasi dengan Puskesmas setempat supaya nanti mungkin muridnya bisa dibawa ke Puskesmas untuk dapat dilakukan pemeriksaan dokter. Tentunya kami juga berharap pandemi segera berakhir agar kita juga bisa melakukan lagi pemeriksaan-pemeriksaan turun-turun ke sekolah-sekolah, karena kita pernah ada rencana juga waktu itu pemeriksaan telinga dengan RSAS sudah sepakat dan sebagainya, sudah mengumpulkan murid rencananya sekian orang tanggal berapa, itu tepat
pada saat 14 Maret dinyatakan Bandung sekolah ditiadakan, posyandu ditutup, posyandu ditutup. Dan kita waktu itu akan melakukan kegiatan pada tanggal 20 Maret terpaksa dibatalkan gitu ya karena pandemi. Tapi insya Allah Pak, terima kasih banyak masukannya. Nanti ketika situasi sudah membaik, sekolah mungkin saya nggak tahu tahun depan atau kapan sekolah sudah dimulai lagi, tentu itu akan kami follow up. Dan Dr. Fetty terima kasih. Nanti mungkin kami juga akan follow up apabila mungkin bisa kita kolaborasikan dengan Cicendo. Hatur nuhun. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya Dok, saya bacakan terkait dengan pertanyaan di kolom chat. Mungkin ada beberapa yang terlewat. Dari SMP Negeri 4 Bandung. Maaf dokter, tambahan dari SMP 4 Bandung mengenai mata silindris. Oh maaf. Oh ini dok, izin bertanya dok, maraknya penjualan kacamata anti radiasi secara online. Untuk membuktikan asli atau tidaknya bagaimana? Selanjutnya apakah bisa mengurangi gangguan penglihatan dengan penggunaan kacamata tersebut? Itu dari MTS Babu Salam Ibu Hernawati. Mangga dok. Ya, terima kasih Bu Hernawati. Di slide saya tidak bicara tentang kacamata dengan penggunaan anti radiasi. Anti radiasi lebih baik digunakan di depan monitornya saja, supaya kita mau pakai kacamata atau tidak pakai kacamata tetap ada anti radiasi gitu. Jadi jangan ditempel di kacamata. Kalau menurut saya, kacamata lakukan kacamata ukuran yang benar saja untuk minusnya. Jadi untuk minus atau silindris dengan ukuran yang tepat, maka kita akan melihat dengan baik. Tapi pemeriksaan kacamata dan ukurannya di tempat yang memang bisa dipercaya, itu saja. Ya, jadi kalau anti radiasi kayaknya pasang di depan monitornya aja deh, nggak usah di lensa kacamata, malah nanti lensa kacamatanya jadi mahal, ya. Barangkali itu. Kemudian ini saya bacakan saja langsung ya Pak Moderator. Dari SMP Negeri 4 Bandung, sebaiknya mengenai mata silindris berapa bulan atau tahun sekali untuk kontrol ke dokternya. Kalau untuk anak-anak, minimal 6 bulan sekali harus kontrol kacamatanya. Karena 6 bulan anak-anak itu tumbuh dan berkembang, ya, dan membuat ukuran mata menjadi berbeda. Sehingga jangan lebih dari 6 bulan dulu kalau untuk anak-anak. Kalau sudah dewasa, sudah lewat anak-anak, jadi di atas 18 tahun boleh setahun sekali. Barangkali itu untuk SMP Negeri 4 Bandung. Kemudian untuk Ibu Siti Rohma, SMP Negeri 9, banyak siswa kalangan tertentu memakai kacamata minus atau plus tanpa hasil pemeriksaan dari dokter. Tapi disesuaikan dengan jelas tidaknya penglihatan bagaimana. Kalau dilakukan pemeriksaan kacamata di optik yang bisa dipercaya, biasanya cukup baik. Jadi di optik juga cukup, asal di optik, jangan beli di pinggir jalan kacamatanya, ya. Nah, biasanya optik-optik yang baik, apabila optik tersebut melihat ada ukuran yang agak sulit atau agak meragukan, kemudian optik tersebut pasti menyarankan yang bersangkutan untuk pergi ke dokter mata. Ya memang yang terbaik adalah dokter mata atau rumah sakit mata atau klinik mata gitu. Tetapi optik yang baik juga baik gitu untuk ukuran yang simpel kacamata itu bisa di optik saja. Jangan di pinggir jalan ya, jangan beli-beli seenaknya, nggak diukur gitu. Kemudian dokter, ini dari SMP Negeri 5. Agak repot juga bagi orang tua untuk menjadi role model dengan tidak sering di depan laptop. Karena banyak ortu yang work from home berarti bekerjanya di depan laptop. Ya, jangan pesimis orang tua nggak bisa jadi role model. Lakukan orang tua menjadi role model. Bukan berarti di depan laptopnya itu harus terang-terangan di depan anak, kita atur. Di mana kita work from home dengan laptop di depan anak, di mana kita work from home depan laptop di kamar saja tanpa dilihat anak. Dan kita jangan lupa membawa anak untuk outdoor activity. Jadi aktivitas outdoor di luar. Perlihatkan kalau orang tua tuh sering jalan pagi,
sering pergi ke taman, lihat, walaupun tetap jangan lupa prokesnya dipakai gitu. Jadi liatin ke anak bahwa si orang tua teh juga ada senamnya, ada jemurnya, ada apanya gitu. Walaupun dia memang work from home gitu. Barangkali jangan jadi alasan nggak bisa jadi role model ya. Barangkali itu. Masih ada lagi? Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu semua. Mungkin dari rekan-rekan panitia mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hani dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Begini dok, kan di kami kebetulan ada program GIFT ya dok ya, gangguan indera dan fungsional. Nah, untuk apa ya dok, di masa pandemi ini kan untuk screening deteksi dini pada anak sekolah ataupun pada masyarakat pun kan masih terbatas ya dok ya. Apalagi kan sangat sulit gitu ya kalau untuk dilakukan secara online gitu dok. Nah mungkin apakah ada cara khusus dok untuk melakukan deteksi dini khususnya bagi masyarakat umum ataupun para guru yang bisa dilakukan kepada anak-anak gitu dok. Gitu aja dok. Ya, ada berbagai aplikasi di handphone ya. Apakah itu di Android atau itu di iOS? Itu ada berbagai aplikasi yang bisa dilakukan seperti dia apakah bisa melihat huruf dari jarak sekian, ya. Kemudian apakah ada aplikasi lagi dengan sinar yang jadi kayak sinar kemudian kayak difotoin gitu. Nah kemudian lihat apakah si pupilnya itu normal atau ada bercak putih ya untuk leukokoria. Nah itu ada berbagai macam, silahkan dicari saja. Itu di Android dan di iOS. Jadi itu mungkin cara yang paling aman saat ini di mana kita tidak bertemu, ya. Kalau seandainya saya tidak tahu juga mungkin dari Dinas Pendidikan ya bisa memberitahu kepada kami atau Dinas Kesehatan kapan sih sebenarnya anak-anak itu bisa tatap muka. Saya nggak tahu. Tapi kalau di instalasi oftalmologi komunitas kami di Cicendo sudah mulai nih sekarang, sudah mulai bergerak lagi, namun kuotanya dibatasin, Bu Hani. Jadi misalnya kayak kita bakti sosial untuk operasi katarak yang biasanya berapa sama kita dibatasi, ya jadi tidak lebih dari sekian gitu. Kemudian cara untuk screeningnya juga berbeda karena ada formulir-formulir yang memang harus diisi dengan kayak swab atau apa, dan itu memang untuk kita semua supaya kita jaga semua, kita lindungi semuanya, petugas kita, pasiennya juga kita lindungi, semuanya kita lindungi. Jadi kita sekarang sudah mulai sedikit-sedikit untuk oftalmologi komunitas melakukan outreach. Jadi kegiatan di luar gedung, termasuk screening refraksi sudah mulai. Namun memang belum ke sekolah kali ya, karena sekolahnya belum pada buka. Tapi kita atur kok itu. Kalaupun misalnya sekolahnya minta, mungkin di sekolah tersebut dilakukan, tetapi itu diatur. Ada kuotanya, berapa banyaknya. Itu teman-teman saya yang dari bagian dokter-dokter dari bagian oftalmologi komunitas yang merancang semuanya. Kalau saya nerima pasien di rumah sakit saja. Barangkali itu Bu Hani. Bu Hani bisa kerjasama sama Cicendo juga, Bu Hani. Iya dok, kita sedang dalam proses dok MOU dengan Cicendo. Ya. Iya. Nah ini ada nih tuh salah satu aplikasinya adalah Peak Acuity, betul Peak Acuity. Ya dari Dr. Rina Puskesmas Sukawarna. Nah ini bisa kita juga pakai Peak Acuity. Jadi silahkan dilihat saja, banyak sekarang aplikasi untuk deteksi. Ya. Puskesmas sudah banyak yang pintar tuh dokter-dokter. Siap. Terima kasih banyak dok. Ya. Barangkali ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan?
Kalau tidak ada, saya izin bertanya, Dok. Ya, Kalau silakan diperbolehkan. Pak Dhani. Dok, izin terkait dengan sekolah. Kemungkinan pemerintah akan tatap muka secara langsung mungkin di sekolah untuk tahun ini atau tahun depan. Nah, terkait dengan kedaruratan, Dok. Ketika ada kedaruratan terkait dengan mata, apa yang harus sekolah siapkan? Apakah tas P3-nya apakah yang harus ada gitu, Dok, di dalam tas P3K-nya, atau sistemnya bagaimana yang harus disiapkan oleh sekolah sehingga ketika terjadi kedaruratan yang menyerang mata atau diluka di mata itu bisa cepat dilakukan, atau bagaimana tata laksana untuk kedaruratan saat di sekolah ketika mata terluka, Dok. Terima kasih. Kedaruratan pada mata itu berbagai macam ya, Pak Dhani. Tetapi kalau untuk mata minus itu tidak darurat sebetulnya. Jadi itu bisa direncanakan untuk pemeriksaannya kapan. Kalau kedaruratan pada mata itu misalnya dia kena batu ya, batunya ada di dalam, kena paku, kena gurinda, kemudian kena cairan misalnya lisol. Nah, itu darurat. Kalau yang namanya darurat, ya cepat muridnya dibawa ke rumah sakit mata bagian emergency, kemudian kita akan lakukan eksplorasi. Tapi kalau mata minus itu sebetulnya bukan darurat, itu elektif, bisa direncanakan terapinya untuk di hari yang lain. Jadi darurat dan tidak darurat itu berbeda. Kalau mata minus masuk kategori tidak darurat. Barangkali itu. Kalau yang namanya darurat ya tetap harus dibawa ke rumah sakit. Siap. Terima kasih banyak, Dok. Mungkin dari teman-teman semua atau ada. Ke puskesmas terdekat. Baik, Dok. Dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu hadirin semua, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali? Jika tidak ada, kebetulan materi ketiga sudah hadir. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin ada kesan-kesan atau pesan terakhir yang ingin disampaikan sebelum Dr. Fetty mengakhiri sesi kedua materi ini, Dok. Mangga, silahkan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada semua yang mengikuti acara ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan terutama untuk anak-anak kita, murid-murid kita, untuk menjaga tetap penglihatannya sehingga penglihatan tersebut bisa digunakan untuk meraih cita-citanya di masa depan. Barangkali itu, kemudian saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata atau apapun yang kurang berkenan dari saya selama acara ini berlangsung. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Atur nuhun, selamat untuk acara ini, semoga sukses dan lancar ke depannya. Atur nuhun, Dok.